Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Suci kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu.
Roma 6 ayat yang ke-5 dan ke-6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kecenderungan orang yang sudah mengenal Tuhan adalah meninggalkan kejahatan. Karena semakin dia mengenal akan kebaikan Tuhan, dan semakin dia mengenal akan kasih setia Tuhan, berada di posisi Tuhan adalah posisi hidup yang terbaik. Sementara ketika dia mau melakukan kejahatan, artinya melawan Tuhan, itu adalah posisi yang merugikan dan menuju kebinasaan. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kalau seseorang mengaku mengenal Tuhan, maka yang dia lakukan adalah meninggalkan kejahatan. Dan manusia memiliki akan hati nurani yang menunjukkan apakah dia melakukan kesalahan atau tidak, dia melakukan kejahatan atau tidak. Tuhan sudah memberikan hati nurani kepada siapapun, apapun agamanya, apapun posisi ekonominya, apapun tingkat pendidikannya. Setiap manusia memiliki akan hati nurani. Hati nurani ini adalah dari Tuhan pencipta manusia untuk membuat manusia tidak melakukan yang jahat, tetapi melakukan yang baik. Jadi ketika seseorang mau melakukan kejahatan, maka di dalam hatinya ada suara yang menegurnya. Jadi kalau ada orang menanyakan, seperti apa kejahatan itu? Sederhana sekali. Kalau hati nuranimu murni, maka engkau akan bisa tahu yang engkau lakukan itu suatu kejahatan atau kebaikan. Dan kalau kita sudah mulai mengenal kebenaran firman, maka standar kita bukan hanya hati nurani, tetapi adalah kebenaran firman Tuhan yang alkitabiah. Semakin kita mengenal kebenaran demi kebenaran, semakin kita tahu bahwa ikut Tuhan pada posisi Tuhan adalah melawan kegelapan dan melawan kejahatan. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Seseorang yang mulai mengenal Tuhan akan tidak suka melakukan kejahatan, akan benar-benar menjauhi kejahatan. Kejahatan seperti sesuatu yang membuat hatinya tidak nyaman, hatinya tidak tenang. Bahkan di dalam Amsal 8 ayat 13 yang kita baca tadi, takut akan Tuhan bukan hanya membenci kejahatan, tetapi juga membenci kesombongan. Tidak suka dengan orang yang meninggikan hati, tidak suka untuk membanggakan diri sendiri, membenci kecongkaan, tidak suka merendahkan orang lain, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. 5 hal yang merupakan gambaran dari kejahatan menjadi sesuatu yang memang tidak disukai. Natural orang yang sudah mulai dekat dengan Tuhan adalah benar-benar tidak menyukai kejahatan. Di abad pertama ketika Tuhan Yesus mulai akan karyanya di atas muka bumi ini, ada Yohanes Pembaptis yang menjadi pembuka jalan untuk orang-orang mulai mendengar tentang kebenaran dan mulai mendengar tentang kerajaan surga. Matius pasal yang ketiga ayat yang pertama mulai. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea
dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Ayat yang ke-6. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Saudaraku, ketika Yohanes melakukan tugasnya membaptis, akan begitu banyak orang yang sadar akan dosanya, lalu ingin masuk dalam kerajaan surga. Mereka bertobat. Yohanes Pembaptis melihat ada orang-orang Farisi dan orang Saduki yang juga ingin dibaptis, menyatakan pertobatannya. Tetapi karena Yohanes Pembaptis tahu bahwa mereka sangat terikat dengan roh agamawi, mereka menganggap baptisan adalah salah satu ritual ibadah yang akan melepaskan mereka dari dosa mereka. Karena itu Yohanes Pembaptis menyebut mereka keturunan ular beludak. Yohanes Pembaptis menekankan tentang buah pertobatan, karena orang-orang Farisi dan Saduki yang lebih menekankan kepada kegiatan agamawi, mereka tidak bisa melihat sesuatu yang rohani. Mereka bisa mengajar tetapi tidak melakukan. Mereka bisa pamer di hadapan banyak orang bahwa mereka melakukan kegiatan agama, tetapi hati mereka jauh daripada itu. Sehingga Yohanes Pembaptis mengatakan, "Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan." Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang?" Lukas 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, "Abraham adalah bapa kami." Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Lukas 3 ayat yang ke-9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat yang ke-10. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Dari Lukas 3 ayat yang ke-11 ini, ketika orang bertanya-tanya soal buah pertobatan, Yohanes Pembaptis mengatakan, "Kalau engkau punya sesuatu dan engkau melihat orang lain membutuhkannya, berbagilah dengan mereka. Milikilah kemurahan hati, bukan hanya menjauhi kejahatan, tetapi juga memiliki kemurahan hati." Ayat yang ke-12. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Ayat yang ke-14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka,
jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saudaraku, orang yang mulai mengenal Tuhan meninggalkan kejahatan. Dan dari Matius 3 dan Lukas 3 ini kita tahu, orang yang mengaku dekat dengan Tuhan juga menghasilkan buah-buah pertobatan. Buah pertobatan yang pertama adalah kemurahan hati dan mau berbagi. Buah pertobatan yang kedua adalah melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dan tidak korupsi. Dan buah pertobatan berikutnya adalah tidak merampas hak orang lain dan tidak memeras orang lain, kemudian mencukupkan hidup dengan penghasilannya. Sesuatu yang sederhana dan bisa diterapkan. Mari belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kalau dikatakan di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat 30a, hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Marilah kita yang mengaku mengenal Bapa di dalam nama Tuhan Yesus menghasilkan akan buah-buah pertobatan. Dan biar buah-buah pertobatan itu bisa dinikmati oleh orang-orang sekitar kita dan mereka pun bertobat. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.